Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawin nahjil munir. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah. Ittaqullaha yatasa'alu kullu mu'minin yahtammu bi ummatihi limadha ta'akhkhara al-muslimuna fi hadhihi zaman wa qad kanu fi ma madha sadatal alami bi i'tirafil khasi wad-dan yaqulu hadha wa yata'ajjabu min hadha at-ta'akhkhur alladhi la yaliqu bi khairi ummati tadinu bi khairil adyan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa min a'dhami asbabi ta'akhurina muslimin nisyanuna bi ni'ami rabbina wa dinihil karim wa nattakhidhu dinana ahwa'ana ila malat ila syai'in fa'alnahu walau yughdibuna maulana al-'azim la'ibna al-qamar zanaina syaribna al-khamra qatalna sarakna zawarna angkarna sidqal hakim wa ma dzalika mimma yaqulu lisanu halina illa li'adami imanina billahi wal yawmil akhir fa kullu dzalika min asbabi ta'akhurina ba'da an kunna fi 'izzi wa fi salam jemput dari Mustafa. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Al-ayat. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri li'annahu qad umtiral ma'rufu wa urifal munkaru wa udhiyal haqqu wa akrimal mubtil biru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan man ayyara akahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malah. Rawahu Tirmidzi fi sahifah
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Ringkasan dari apa yang saya sampaikan. Ini masalahnya kalau nggak diterjemahkan nggak mudeng, termasuk yang baca. Yang pertama saya sampaikan panggil Pak Yaya kepada Bapak Bupati atau yang mewakili. Panggil Pak Yaya bentar. Ya, full. Mudah-mudahan besok jadi bupati. Amin. Asal jangan bupatinya ketoprak. Kepada bapak-bapak anggota dewan yang terhormat dari berbagai partai, biasanya kalau mau pemilu ya memang kayak begini, alhamdulillah. Saya mohon jangan cuma saat sekarang mau pemilu. Besok setelah habis pemilu, tolong ditengok-tengoklah kami NU ini. Oh, udah betul itu belakang. Jangan hanya suara aja. Ditengok, bukan hanya ditengok, tolong kontribusinya. Kalau nengok itu mudah, pokoknya asal ditengok. Ini kadang-kadang kaca mobil aja dibuka enggak. Ayyuhal hadirun, ahlan wa sahlan, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira bisa hadir dalam Kompercak keempat di Desa Bukit Intan Makmur. Masuk Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau Kapolres mungkin ada, dari tokoh adat. Ini kawan saya itu yang udah pakai plakat. Ya kawan lama tahun 2000 itu sama-sama di DPR. Ini mantan DPR juga, tapi alhamdulillah saya kontribusinya banyak di NU Pak. Wah ini bukan omong kosong, cuma ya itu warga NU gak mau milih saya lagi. Karena katanya begitu jadi anggota DPR, begitu selesai ceramah bingung mau ngasih amplop. Ini mau dikasih berapa? Ya, soalnya gajinya 12 juta per bulan. Jadi kalau amplopnya 500 kan enggak etis. Ya supaya jangan sepaneng. Bapak-bapak, para MBC seluruh Kabupaten Rokan Hulu yang hadir, dan semua bapak-bapak kiai yang ini mungkin masih ada di perjalanan. Ini Mbah Kiai Arif dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Ini begini, inti daripada yang saya sampaikan ini, bahwasannya orang Islam sekarang ini bisa dikatakan sudah bagus. Cuma ada kelemahan. Nah, kelemahan daripada orang Islam ini saya sebutkan di sini. Awas kepulmu. Enggak apa-apa. Ada di sini tadi kelemahan Islam sekarang. Apa? Saya tidak mengatakan kemunduran umat Islam. Umat Islam nggak mundur. Cuma ada beberapa kelemahan. Padahal aslinya umat Islam sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya,
wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Orang Islam itu andai kata dia beriman betul kepada Allah, kemudian wa 'amilus shalihat, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Allah, bukan amal soleh saja, mengerjakan perintah-perintah Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijadikan la yastakhlifannahum fil ardi, menjadi khalifah, menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membenahi bumi ini. Sebagaimana kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana yang dulu pernah diamanahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sebelum kita. Agama Islam kita, orang Islam kita yang dulu-dulu, nenek moyang kita yang dulu, luar biasa istiqomah, tidak goyang ke sana kemari, tidak labil, mereka semua istiqomah. Maka di sini disebutkan wa min a'dhami asbabi, salah satu di antara sebab-sebab kelemahan daripada umat Islam sekarang ini adalah pertama, kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisyanuna bi ni'ami rabbina, kurang bersyukur, dikasih ini masih kurang, dikasih kayak gitu kurang, ada jabatan kurang, ada harta kurang, semuanya kurang, istri juga kurang. Ya aku malah kurang anak. Kebriben kayak kue. Itu loh, nisyanuna bi ni'ami rabbina wa dinil karim, dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu sekalian tolong supaya bersatu, jangan sampai berpecah belah. Washkuru nikmat Allah. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kurangnya bersatu di sini juga termasuk di antara asbab aqlami asbabi ta'akhuril muslimun. Kita umat Islam dianjurkan untuk bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan pandang Islamnya kayak apa, yang penting kita Islam bersatu. Ya. Mengenai perbedaan ubudiyah segala macam itu jangan sampai menjadikan perbedaan yang mendasar kepada kita. Biarkan aja, orang mau sujud kayak begitu terserah, mau sholatnya kayak begitu terserah, yang penting syahadatnya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, Allahnya sama, Muhammadnya sama. Kalau sudah Muhammad itu ada duplikatnya, ada Muhammad Mirza Ghulam, lah ini lain itu. Ini perlu ya kita hati-hati. Tolong yang bersatu. Di samping itu, wanattakhidhu dinana ahwa'ana, kita sekalian di dalam memeluk agama Islam itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, ini yang menjadi kelemahan daripada umat Islam. Misalnya
idza malat ila syai'in fa'alnahu walau yudhibna maulanal hadid. Walaupun misalnya kesenangan kita itu dilarang dan Allah itu benci terhadap apa yang kita perbuat, tapi kita nekat untuk memperbuat. Ini salah satu di antara yang menjadi penyebab lemahnya umat Islam. Yang ketiga, la'ibnal qamar. Banyak sekali di antara umat-umat Islam ini yang masih melakukan perjudian. Katanya saya tidak judi di pinggir jalan. Ya nggak judi di pinggir jalan, tapi judi online. Ya sama saja, itu podo ae itu. Itu malah lebih parah. Terus apa lagi? Zanaina. Banyak di antara umat Islam itu yang tidak terpenuhi kebutuhannya di rumah tangganya, akhirnya mencari kesenangan di luar. Berzina. Katanya saya tidak berzina. Kenapa? Karena sudah sama-sama sepakat. Goblok. Sama-sama sepakat bayarannya berapa, 1 juta udah saya bayar, itu mas kawinnya. Goblok juga. Itu umat Islam. Kalau umat lain kan ya kita singgung. Syaribnal khamra, tidak minum khamar memang, tetapi minum minuman keras yang lain. Katanya dipakai untuk supaya jangan ngantuk. Ini pun juga hal-hal yang hawa nafsu kita menginginkan kayak begitu, sementara Allah Subhanahu wa taala melarangnya, kita pun melanggarnya. Totalna pembunuhan, sarafna zawarna, pembunuhan janin, artinya menggugurkan. Kalau dulu orang-orang sebelum kita itu kalau kita hamil itu senangnya minta ampun, alhamdulillah istri saya hamil lagi, istri saya hamil lagi. Tapi kalau sekarang suami-suami itu kalau istrinya lapor, Pak saya mandek, saya nggak bulanan lagi. Wah, gimana kamu? Obatnya gimana? Yang dimarah istrinya. Pada akhirnya udah, ini baru 1 bulan, belum ada, gugurkan aja. Subhanallah. Ini loh kelakuan daripada umat Islam zaman sekarang. Kelemahannya di sini. Lebih parah lagi, angkarnya sipol hakim yang menjadi saksi palsu, ngaku-ngaku ini itu segala macam. Pokoknya saya mohon di dalam konvercap 4 ini, mari bersama-sama kita bina satu persatuan, kekompakan. Walaupun sudah sejak dulu saya sampaikan dan sampai saat ini masih ada yang bilang bahwasanya NU di masa yang kemarin 5 tahun tidak ada peningkatan. Ya biar aja, wong dia ngomong itu haknya dia. NU katanya tidak gerak, padahal alhamdulillah ini dapat 2 hektar hibah tanah, Pak. Yang 1 hektar jelas sudah nampak di depan mata, yang 1 hektar masih fiktif. Tapi insya Allah nelor itu. Amin ya robbal. Yang akan tidak nelor itu 10 hektar kebun sawit. Itu dulu pernah dijanjikan untuk NU, tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada gambarannya. Jangankan kok gambaran, bunyinya saja udah nggak ada lagi. Tapi ya nggak apa-apa, kami NU insya Allah kaya, dan NU
NU saya mohon untuk ke depan nanti jangan sebentar-sebentar proposal, jangan sebentar-sebentar proposal. Kasihan Pak Bupati. Bupati itu udah ngurusi sekian daerah sampai jalan luar biasa, ini mau terbit. Wah, Masya Allah, pleset-pleset tadi. Ya Alhamdulillah, wakil sama Pak Suharman. Masya Allah. Saya kasihan sama Pak Bupati itu ngurus sekian banyak. Jadi kalau misalnya NU ini nanti sedikit-sedikit proposal, sedikit-sedikit proposal, tidak etis. Makanya kita jadi anak yang baik, kalau bisa jangan minta-minta kepada siapapun. Oleh karena itu galakkan ke depan nanti koin NU, kotak-kotak kecil, kaleng-kaleng kecil di masing-masing desa, itu yang nanti akan mengkayakan daripada NU masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabbal. Terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di zaman akhir itu yakti ala nasi zamanun, orang yang memegang agama dengan benar, as-sabiru fihim ala dinihi, itu kalqabidi alal jamri, seperti memegang bara api, bukan saking panasnya tapi saking beratnya. Amar ma'ruf nahi mungkar, yang baik-baik sekarang ini, yang untuk kebaikan sekarang ini dicela. Tapi kalau untuk yang tidak baik, malah disanjung-sanjung. Itu zaman sekarang. Ini kebalik-balik nggak karu-karuan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya yang terakhir, fasbiru, bersabarlah kalian semua, wasobiru, dan laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, warobitu, tolong supaya rukun. Ini orang Islam ini kalau mau rukun, mau bersatu, yakin saya kuat. Tapi kalau pecah-pecah gak karu-karuan, omongan sana diterima, omongan sini diterima, apalagi pakai selimputan segala macam. Rokan dulu alhamdulillah kebetulan suriahnya saya tidak begitu apa namanya? Lindutan. Suriahnya kok kebetulan saya. Saya itu orangnya sabar. Jadi dilangkah-langkahi, monggo nek perlu ndasku itu kan. Sabar. Makanya orang umroh ngajak saya. Yang sabar. Suriah yang tertinggi di sini itu kan kebetulan saya. Tapi saya nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya saja saya hanya mohon, mari jangan sampai kita sekalian mengecilkan kerja orang lain. Jangan sampai kita sekalian mengecilkan kerja orang lain, dan jangan sampai kita menggarisbawahi ini tidak ada kegiatannya segala macam. Jangan. Pokoknya mencela sahabat sesama muslim dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ayyara akhahu bidambin, barang siapa mencela saudaranya karena dosanya, kipas kok juga nggak ada. Nanti kalau Pak Bupati pidato kepanasan. Man ayyara akhahu bidambin, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa, karena perbuatan dosa. Misalnya ada yang tukang mabuk, kemudian kita cela. Ada yang tukang zina kita cela, ada yang tukang judi kita cela.
Ini Rasulullah mengatakan, mengancam lam yamut, orang yang mencela saudaranya itu tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta ya'malahu, sebelum orang itu ikut mabuk. Jadi kalau kita sekalian ini kalau mencela sahabat kita yang berbuat dosa, lah kalau misalnya mencela sahabat kita yang pekerjaannya bagus, ini kan lebih parah. Maka oleh karena itu jangan suka kita di NU ini mencela siapapun saja, kita rangkul mereka semua untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke depan saya mohon, masalahnya ini Rasulullah ini menyampaikan hatta ya'malahu ini bukan hanya kepada kita. Lah kalau misalnya kita sudah mati belum mengerjakan perbuatan itu, bagaimana Pak? Anak kita. Lah kalau anak kita juga belum, cucu kita itu turun-temurun itu. Makanya hati-hati, saya sering mengingatkan, tolong hati-hati. Ini ada di dalam hadis Tirmidzi, Shahifah nomor 2505. Coba ditengok nanti. Ke depan saya mohon kepada Bapak Bupati nanti untuk menyampaikan, atau yang mewakili untuk menyampaikan sambutannya, dan kepada Bapak dari provinsi, dari PW provinsi juga saya mohon sambutannya. Dan kedepannya saya mohon kepada anggota-anggota Nahdlatul Ulama Kabupaten Rokan Hulu untuk bisa menjadi garda terdepan apa yang saya sampaikan ini, agar supaya hal-hal yang sifatnya umat Islam ini ada hal-hal yang kurang baiknya bisa kita tutupi bersama. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.